Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Muslim Kepo. Apa sih keistimewaan belalang? Menurut penelitian, belalang mengandung protein yang sangat tinggi. Tidak heran jika di beberapa daerah belalang dijadikan cemilan yang lezat. Ada banyak jenis belalang di dunia ini. Beberapa di antaranya sangat pintar berkamuflase, menyerupai daun atau bunga atau ranting tanaman. Kaki belalang yang panjang dan kuat berguna untuk melompat. Lompatan belalang bisa mencapai 1,5 meter jauhnya, bahkan bisa lebih jauh lagi jika sambil mengepakkan sayapnya. Belalang merupakan makhluk ciptaan Allah yang tidak dipedulikan oleh manusia, tetapi memiliki makna filosofi yang luar biasa. Ketika belalang telah siap keluar untuk beraktivitas, mereka tetap menanti sinyal panggilan untuk berkumpul. Belalang sangat bergantung satu dengan yang lain, karena pada kenyataannya mereka memiliki sifat kanibalisme. Ketika mereka berbaris melintasi gurun tandus, belalang dengan hati-hati melacak satu sama lain, sehingga mereka tetap berada dalam jarak mencolok untuk mengonsumsi satu sama lain, di mana hal tersebut merupakan strategi yang sangat efisien untuk bertahan hidup. Informasi yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dengan memperlihatkan gambaran kebangkitan manusia dari kubur, seakan-akan belalang yang berterbangan dalam surat Al-Qamar ayat 7. Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kubur seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Quran surat Al-Qamar ayat 7. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan pada saat dibangkitkan kembali seluruh manusia pada hari kiamat. Mereka akan dibangkitkan seperti belalang yang berterbangan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan belalang sebagai contoh? Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Manusia-manusia yang keluar dari kuburnya pada hari kebangkitan diibaratkan bagaikan belalang-belalang yang berterbangan. Persamaan antara belalang dengan kebangkitan manusia pada hari kebangkitan nanti adalah sebagai berikut. 1. Waktu yang lama. 2. Berdesak-desakan di bawah tanah. 3. Dalam kerumunan yang padat, mereka menunggu datangnya sinyal untuk berkumpul. Ketika sinyal berkumpul telah diterima, maka mereka keluar secara bersama-sama dari tanah menuju ke permukaan tanah dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Kehidupan hari akhir dimulai dengan Yaumul Ba'ats, yaitu bangkitnya seluruh makhluk dari kubur. Semua manusia, sejak manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir dibangkitkan dari kubur. Kebangkitan itu ditandai dengan trompet malaikat Israfil untuk kedua kalinya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan masalah Yaumul Ba'ats kepada penduduk Mekah, ada yang menolak dan sama sekali tidak percaya. Di antara mereka adalah Ubay bin Khalaf dan Ash bin Wa'il. Keduanya langsung mengambil cangkul dan menggali kuburan. Kemudian mereka membawa tulang belulang yang telah lapuk ke hadapan Rasulullah SAW. Setelah itu mereka menginjak-injak serta menghancurkan tulang belulang itu menjadi debu, lalu meniupnya hingga berterbangan. Kemudian keduanya menentang beliau, "Wahai Muhammad, apakah engkau mendakwahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur menjadi debu?" Untuk menjawab tantangan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran surat Yasin ayat 77-79. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakan dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang nyata, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan ia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?" Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Quran surat Yasin ayat 77-79. Seperti itulah penggambaran bagaimana manusia akan dibangkitkan. Bermiliar-miliar manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir yang diciptakan akan dibangkitkan secara bersama-sama menuju satu tempat pertemuan. Dalam hal ini, belalang menunjukkan kepada kita semua, walaupun telur-telur belalang membutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan di dalam tanah untuk berubah dari telur menjadi larva dan kemudian menjadi belalang, mereka tetap dapat dibangkitkan, hidup kembali. Seperti itulah halnya bagaimana setiap dari kita akan menghadapi hari itu. Hari kebangkitan bersama-sama seluruh umat manusia, hari di mana tidak ada titik kembali. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, dapat kita pahami salah satu kejadian yang dahsyat pada hari pembangkitan adalah berubahnya keadaan manusia.
sehingga ia bagaikan belalang-belalang yang bertebaran dengan bercampur baur dan tidak tentu arahnya. Pada hari itu, seluruh manusia sibuk dengan urusannya, sampai-sampai ada yang lupa terhadap sanak familinya. Di antara manusia, ada yang senang dan berseri-seri dengan sebab amal soleh yang mereka lakukan saat di dunia, yang akhirnya mengantarkannya ke surga. Tetapi sebagian lagi berwajah muram dan bersedih disebabkan oleh amal-amal buruk yang telah mereka lakukan. Manusia pun mengetahui tempat mereka tinggal nantinya. Ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Abasa ayat 34-42. Pada hari akhir, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa, dan bergembira ria, dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir, lagi durhaka. Ayat ini menunjukkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan rukun iman kelima, bahwa salah satu perwujudan beriman kepada hari akhir adalah meyakini adanya mizan, timbangan pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang berat amalan kebaikannya, maka akan mendapatkan kehidupan yang baik, dan demikian sebaliknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan menjauhkan kita dari segala hal yang dapat mengantarkan kepada panasnya api neraka jahanam. Belalang terbang sepenuhnya di dalam keadaan telanjang, kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melengkapinya dengan lapisan tanduk halus. Kelak manusia juga dikumpulkan di dalam keadaan telanjang bulat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada yang menutupi mereka kecuali kulit mereka saja. Hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya seluruh manusia yang pernah hidup di dunia, baik yang tua, muda, besar, kecil, hidup di zaman Nabi Adam alaihissalam, baru lahir, sampai saat kiamat. Manusia akan bangkit kembali dari mati untuk kemudian dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Seluruh manusia akan bangkit kembali dengan jasad tubuh ketika masih muda, dengan raut yang wajah berbeda-beda sesuai amal perbuatannya. Berdasarkan keterangan itu, perumpamaan Al-Quran yang luar biasa ini, mereka keluar dari kubur seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Tetap menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta yang menurunkan wahyu dengan ilmunya kepada penutup para nabi dan rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Peneliti dari Institut Max Planck untuk Fisika Sistem Kompleks serta ilmuwan Amerika Serikat yang didukung oleh National Science Foundation membahas masalah tentang bagaimana kelompok belalang mampu berkoordinasi untuk bergerak bersama tetap menjadi misteri, di mana setiap organisme hanya bisa melihat daerah kecil di sekitar mereka. Ketika mereka dipengaruhi oleh perubahan yang tak terduga dalam lingkungan, dan ketika tidak ada pemimpin yang jelas dari perilaku kolektif melalui ilmu jaringan. Mereka menggunakan ide dari studi sebelumnya pada pembentukan opini dalam jaringan sosial seperti Facebook dan Twitter, dan diterapkan dengan penelitian sebelumnya dari 120 nimfa belalang berbaris di arena membentuk cincin di laboratorium. Belalang sangat bergantung satu dengan yang lain karena pada kenyataannya mereka memiliki sifat kanibalisme. Dr. Zoghlul El-Nagar yang diungkap dalam bukunya Ayat-ayat Kosmos dalam Al-Quran Al-Karim menggunakan sabda Rasulullah SAW untuk mengetahui sisi lain dari masalah goib hari akhir. Terkait hikmah perumpamaannya dengan belalang yang berterbangan, sirkulasi hidup belalang dimulai dari meletakkan telur pembuahan pada beberapa tempat tertentu. Induknya menjaga hingga menetas pada permulaan bulan Mei setiap tahunnya. Dari telur keluar peri nymph yang melepaskan diri dari kulitnya beberapa kali hingga mencapai bentuk serangga dewasa yang pada awalnya hidup secara individual, setelah itu membentuk kelompok-kelompok yang berakhir kepada perjalanan migrasi kolektif, di mana sekawanan besar belalang bisa menempuh jarak yang jauh melintasi wilayah-wilayah reproduksi musim gugur, musim dingin, musim semi, dan kemudian lalu kembali ke wilayah semua tempat mereka berangkat. Di dalam buku terbitan Kultum Media, Adrie Mesapati di dalam bukunya menguak misteri terheboh sepanjang masa, mencoba mempertemukan aspek ilmiah dalam sebuah fenomena dengan aspek agama secara objektif.
Menurutnya, ilmu pengetahuan dan agama mempunyai keselarasan dan relevansi yang kuat. Pada setiap peristiwa, penulis memberikan kolom khusus mutiara hikmah sebagai jembatan dalam memahami peristiwa tersebut menurut perspektif agama. Disinilah persamaan antara belalang dengan kebangkitan manusia pada hari akhir. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.